Pertamina merupakan badan usaha milik BUMN yang telah membangun Indonesia selama kurang lebih 6 dekade. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi BUMN terbesar di Indonesia. Mereka beroperasi dalam pengolahan minyak dari hulu ke hilir pemasaran. Sebagai perusahaan yang berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, banyak perusahaan Indonesia yang bergantung pada produk Pertamina untuk bisnis mereka. Banyak perusahaan juga melakukan kerjasama dengan PT Pertamina hanya untuk membeli produk mereka. PT Pertamina berdiri pada tahun 1957 dengan nama PT Permina dan kemudian berganti nama menjadi PT Pertamina. Hingga saat ini, mereka tetap menjalankan bisnis mereka sebagai PT Pertamina Persero setelah mengubah status hukum mereka pada tahun 2023. Sebagai perusahaan minyak dan gas bumi, PT Pertamina memiliki tujuan untuk melakukan bisnis di dalam dan di luar serta kegiatan terkait lainnya. Untuk mencapai tujuan mereka, PT Pertamina membutuhkan sistem pengendalian manajemen yang membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengukuran kinerja. Visi dan misi PT Pertamina. Visi PT Pertamina yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Untuk misinya sendiri yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tujuan dari PT Pertamina ini adalah sebagai perusahaan BUMN. Pertamina juga menanamkan nilai-nilai dasar atau core value BUMN yang disingkat menjadi akhlak, yakni moral etika yang menjadi panduan seluruh BUMN saat ini. Singkatan dari akhlak ini tersendiri yaitu yang A, amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua ada K, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. H, harmonis, di mana yang berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang L yaitu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada A, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang K yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergias. Nah, gimana sih struktur organisasi yang dari PT Pertamina? Jadi PT Pertamina itu dikepalai oleh direktur utama, yang di bawahnya ada wakil direktur utama yang bisa berhubungan langsung dengan Chief Audit Executive, Chief Legal Counsel, SVP SSE, Corporate Secretary, dan SVP Integrated Enterprise Data and Communication Center. Nah, wakil direktur utama ini mengepalai ada direktur strategi, portofolio dan pengembangan usaha, direktur keuangan, direktur SDM, direktur logistik dan infrastruktur, direktur penunjang bisnis, dan direktur manajemen risiko. Selanjutnya, pengendalian manajemen perusahaan Pertamina. Pertamina adalah produsen minyak mentah terbesar kedua di Indonesia setelah Chevron Pacific. Pertamina memiliki 6 kilang minyak di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari. Namun, penurunan produksi minyak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan kinerja Pertamina. Meskipun Pertamina EP mengelola lebih dari 141.000 km persegi ladang minyak gas di seluruh negeri, rasio penduduknya per kilometer persegi masih rendah dibandingkan dengan perusahaan minyak lainnya di Indonesia. Pertamina tidak optimal dalam memanfaatkan cadangan minyaknya. Fungsi manajemen di Pertamina meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengkoordinasian, motivasi, penempatan, dan pengendalian. Kegiatan Pertamina dibagi menjadi sektor hulu dan hilir dengan dukungan dari anak perusahaan dan perusahaan patungan. PT Pertamina juga menyumbang dalam pendidikan tinggi dengan mendirikan Universitas Pertamina. Direktorat yang terdiri dari strategi, portofolio, pengembangan usaha, keuangan, SDM, logistik, dan infrastruktur serta penunjang bisnis. Pertamina Hulu melibatkan eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi baik di dalam maupun luar negeri. Untuk mendukung kegiatan ini, Pertamina Hulu juga melakukan pengeboran minyak dan gas. PT Pertamina sebagai anak perusahaan mengelola wilayah kuasa perkembangan Pertamina, kecuali Blok Cepu dan Blok Randu Gunting. Kegiatan eksplorasi bertujuan untuk menemukan cadangan minyak dan gas baru agar produksi minyak dan gas dapat berlanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem pengendalian.
Implementasi sistem pengendalian manajemen adalah penerapan sistem untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi. Ini termasuk perencanaan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi, tindakan korektif, dan pelaporan, di mana melibatkan pembuatan kebijakan, prosedur, dan sistem untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja serta mengambil tindakan korektif. Ada beberapa komponen dalam implementasi sistem pengendalian manajemen di PT Pertamina yang mencangkup pertama yaitu perencanaan strategis dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang serta strategi pencapaiannya. Yang kedua adalah pengukuran kinerja menggunakan key performance indicators seperti produksi minyak dan gas, efisiensi operasional, dan kepatuhan lingkungan. Yang ketiga adalah anggaran untuk alokasi sumber daya, di mana itu termasuk perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat, pengendalian biaya dengan pemantauan dan kontrol biaya operasional menggunakan analisis varian, pengendalian persediaan, dan evaluasi penggunaan sumber daya. Yang kelima adalah pelaporan keuangan yang akurat dan terkini sesuai dengan standar akuntansi, memberikan informasi kepada pihak internal dan eksternal tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam yaitu evaluasi dan umpan balik berkala dari berbagai pihak terkait untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang selanjutnya yaitu efektivitas dalam sistem pengendalian manajemen di PT Pertamina. Itu adalah kemampuan sistem untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem ini mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan operasional agar sejalan dengan strategi organisasi. Implementasi yang baik dari sistem ini memberikan beberapa manfaat termasuk seperti pengarahan dan pemantauan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan. Sistem juga memungkinkan pengukuran kinerja secara terus-menerus dengan menggunakan indikator yang tepat, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi keberhasilan dan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, sistem ini meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara unit kerja di PT Pertamina sehingga menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem juga membantu mengidentifikasi resiko dan peluang yang terkait dengan operasional perusahaan, sehingga tindak pencegahan atau mitigasi yang diperlukan dapat diambil. Terakhir, sistem menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada manajemen, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik dan terinformasi. Keputusan yang didasarkan pada informasi yang baik cenderung lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya PT Pertamina telah berhasil menerapkan sistem pengendalian manajemen guna meningkatkan efisien, mengidentifikasi masalah dengan cepat dan mencapai tujuan organisasi yang efektif. Dengan memperkuat sistem ini, perusahaan dapat mengelola risiko, mengoptimalkan kinerja, dan menjaga operasional dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan telah berkontribusi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Meskipun pesaing dalam industri bahan bakar dan gas terus bermunculan, PT Pertamina tidak tergeser dari posisi yang kuat. Selanjutnya ada saran. PT Pertamina perlu mengembangkan rencana strategis yang jelas dan terukur dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik. Libatkan seluruh level manajemen untuk memastikan pemahaman dan komitmen yang kuat. Bangun sistem evaluasi berkala dengan melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan umpan balik berharga. Gunakan umpan balik tersebut untuk terus meningkatkan sistem pengendalian manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.